Shalom. Eh, Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Eh, aku berharap semoga kabarnya hari ini selalu eh, bersyukur dan selalu dengan hati yang bersukacita. Aku berterima kasih telah mempercayakan aku untuk membawa renungan singkat pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Deborah Lumbantobi. Kita akan mendengar isi daripada tema kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, mari kita awali dengan doa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan selalu memberkati kami Tuhan Yesus, mulai dari kami bangun tidur sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari isi daripada firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus, apapun yang telah kami dengar nanti Tuhan boleh sama-sama kami pelajari dan boleh sama-sama kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, buat kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus dimanapun kami melangkah Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam proses kegiatan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kakak abang yang saat ini sedang semester akhir Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan lancarkan, semoga apapun pergumulan yang mereka boleh hadapi saat ini Tuhan Yesus boleh terjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan Yesus yang saat ini mau magang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus, apapun kegiatan mereka dan apapun yang mereka langkah Tuhan untuk menempuh kegiatan magang mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini sedang di semester awal. Karena Tuhan ikut campur tangan dalam proses kegiatan mereka Tuhan Yesus. Berkati semester mereka Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus semester berikutnya mereka boleh lebih semangat lagi untuk menjalani perkuliahannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati setiap langkah mereka, berkati rezeki mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami adalah manusia yang selalu berdosa Tuhan. Karena Tuhan ampunkan supaya kami disebut sebagai anak-anak-Mu, terpuji dan termuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tema kita pada hari ini, keberanian dalam kesaksian. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi bukan hanya berarti berkhotbah di depan banyak orang, tetapi juga menunjukkan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati kita. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang merasa takut untuk bersaksi. Ada yang takut diejek, ada yang takut ditolak, bahkan takut kehilangan teman di sekitar kita. Ketakutan seperti itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang sudah biasa kita lihat dan sudah biasa kita rasakan setiap hari. Akan tetapi, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Sebaliknya, Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita memiliki kekuatan, kasih, dan hikmat dalam menyampaikan kebenaran. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersaksi melalui perkataan dan perbuatan kita. Kesaksian dapat dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti mengucap syukur, mengampuni orang lain, membantu sesama, dan berani menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita.
mengucap syukur itu yang dimana itu adalah kita berdoa, yang dimana itu kita berdoa setiap hari. Ya walaupun kita berdoa itu tidak terlalu panjang, tapi uh, memiliki makna. Dan juga kita juga diajarkan untuk membaca Alkitab. Ini mana itu adalah suatu hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang harus yang wajib kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan itu adalah salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mana itu adalah membaca Alkitab itu adalah seperti makanan kita sehari-hari. Contohnya kayak kita makan nasi. Jadi ibaratkan Alkitab itu adalah seperti makan nasi. Mengampuni orang lain. Setiap orang pasti pernah susah mengampuni orang lain. Akan tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membenci orang lain. Ya walaupun orang lain itu buat salah sama kita, tapi Tuhan mengajarkan ampunilah dia. Karena jikalau dalam kehidupan kita sedang ada pergumulan dengan orang lain, tetapi kita dengan dia tidak saling bercakapan atau saling tidak berteguran, itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk melupakan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Ya walaupun kesalahan yang teman kita buat itu ke kita itu sangatlah mungkin menyakitkan, tapi Tuhan senang jikalau kita mengampuni dia, walaupun bertahap, gak harus langsung maafkan dia. Tapi contohnya kalau kita maafin dia, tapi ya walaupun harus membutuhkan waktu, tidak apa-apa, daripada kita tidak pernah mau memaafkan dia. Itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi teman-teman, aku di sini mengajak teman-teman untuk jikalau teman-teman saat ini sedang ada pergumulan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja dengan orang lain, aku mau teman-teman mulai daripada teman-teman melihat video ini atau mendengarkan video ini, teman-teman boleh memperbaiki hubungan teman-teman dengan orang yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, yaitu membantu sesama. Hal yang paling sederhana, hal yang selalu tiap hari kita lihat dan selalu tiap hari kita lakukan jika di lingkungan kita sehari-hari juga. Membantu sesama itu ibarat itu jikalau kita melihat orang lain kesusahan, pastinya ada rasa ingin membantu. Ada opsi yang dimana itu kita bantu dia karena dia udah bantu kita. Itu hal yang tidak harus ditiru, karena itu hal yang rasanya kayak imbalan gitu. Nah, dia udah bantu aku bantu dia lah, pikirnya. Enggak, karena membantu sesama itu adalah membantu dari hati kita sendiri, dari hati kita, dari ketulusan kita untuk membantu dia. Walaupun ya membantu dia hanya contohnya membantu dia dalam bentuk doa, tapi kita tulus gitu membantu dia dalam bentuk doa. Itu adalah satu hal yang sudah terbilang membantu sesama. Tapi ada juga orang membantu dia supaya dilihat orang, dia baik, dia mau bantu. Padahal Tuhan tidak suka dengan hal yang seperti itu. Tuhan menyukai jikalau kita membantu dia tanpa pamrih dan juga tanpa melihat keadaan dia, dan juga tanpa melihat siapa dia, dan juga itu benar-benar dari hati dia yang tulus untuk
membantu dia walaupun tidak sepenuhnya, tapi tulus. Jadi aku di sini mengajak teman-teman untuk membantu orang lain atau membantu orang sekitar dari hati kita yang memiliki hati yang tulus. Jangan agar dilihat orang, jangan agar terlihat kayak pamer gitu. Jangan terlihat supaya biar ada kayak ibaratkan ada sebuah imbalan. Jangan. Kita harus memiliki komitmen untuk membantu dia dengan hati yang tulus dari jiwa kita sendiri. Nah, kiranya kita tidak menyimpan kabar baik hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memberitakan kabar baik untuk orang lain. Saat kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memberikan keberanian dan hikmat untuk bersaksi sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang sudah kita pelajari boleh sama-sama kita dengar, kita pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga saat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan dan segala nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada isi daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati, kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, boleh kami pahami dan boleh kami pelajari Tuhan Yesus. Tuhan, kami adalah manusia yang selalu berdosa Tuhan, karena Tuhan ampunkan supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.